Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر المسلمين الإخوان rahimani wa rahimakumullah wa akramakumullah jami'an. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah, maka seseorang itu telah menjaga dirinya, telah melindungi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan terjaga dari terjatuhnya ia ke dalam kubangan-kubangan kemaksiatan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di antara hal yang terpenting bagi setiap jiwa, bagi setiap orang itu memiliki teman. Satu, dua, atau banyak teman. Itu adalah hal yang penting bagi setiap jiwa. Karena manusia adalah makhluk sosial. Akan tetapi hal yang terpenting lagi adalah memilih teman yang saleh, yang baik agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Rabb-Nya, yang senantiasa menyeru kembali kepada Rabb-Nya di sore dan di pagi hari hanya karena menginginkan wajah Rabb-Nya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau berpaling dari mereka, dari orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena menginginkan perhiasan-perhiasan dunia. Al-ikhwan rahimakumullah. Di dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil ibrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memilih, untuk berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dapat mengajak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka sebagai teman yang dapat membukakan pintu-pintu kebaikan yang sangatlah besar bagi kita. Dan adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, memperumpamakan seorang teman itu seperti penjual wewangian atau pandai besi, yang mana hal ini mendekatkan kepada kejelasan bahwasanya besarnya manfaat dan kebaikan teman-teman yang saleh, teman-teman yang senantiasa mengajak kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahaya serta jeleknya teman-teman yang buruk. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin al-ikhwan akramani wa akramakumullah jami'an. Mencintai
orang-orang yang senantiasa tegak beribadah kepada Allah, yang senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, yang senantiasa mengajak, menyeru kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah. Teman yang baik dapat membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Teman yang buruk dapat menjadikan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Di dalam kisah menjelang wafatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpainya, mendatanginya untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Dan pada saat itu di samping Abu Talib ada dua temannya yang masih dalam keadaan kafir, yakni Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah, katakanlah la ilaha illallah, kalimat, ucapan yang akan aku bela engkau, yang akan aku hujai engkau di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dua orang kafir yang berada di samping Abu Talib berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Dan dua orang kafir tersebut membalasnya dengan mengulangi ucapannya, yang mana pada akhirnya keputusan Abu Talib, ucapan Abu Talib itu tetap berada di atas agama Abdul Muttalib, di atas agama kekafiran, di atas agama jahiliyah. Lihatlah ikhwah, bagaimana teman itu dapat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 'ashran." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.